di sebuah kawasan pinggiran kota yang padat penduduk. Rumah-rumah berdempetan dengan gang-gang sempit yang selalu ramai suara anak-anak. Tinggallah seorang pedagang roti keliling bernama Lukman bersama kedua anaknya, Bayu dan Rizka, yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Rumah mereka sederhana, berukuran kecil, dengan dinding sebagian tembok dan sebagian triplek. Namun kehangatan keluarga selalu terasa setiap pagi. Setiap hari, Lukman bangun pukul 4 pagi. Dapur kecil mereka mulai hidup oleh suara. Ia menyalakan kompor, memanaskan air, dan menyiapkan termos serta keranjang roti yang akan ia jajakan keliling kota. Aroma roti dari pemasok langganannya memenuhi rumah kecil itu. Bayu dan Rizka biasanya bangun saat ayah mereka masih sibuk menyiapkan dagangan. Mereka duduk di ruang tengah kecil sambil menggosok mata, melihat ayahnya memasukkan roti-roti ke rak keranjang. "Pagi, ayah," ujar Rizka pelan sambil memeluk ayahnya dari belakang. Lukman tersenyum lembut. "Pagi, Nak. Siap sekolah ya?" Rumah mereka kecil, namun penuh tawa. Di luar, aktivitas warga sudah dimulai. Ada ibu-ibu menyapu halaman, ojek lewat, dan pedagang sayur mendorong gerobaknya sambil berteriak menawarkan barang. Dengan sepeda tua yang telah menemani bertahun-tahun, Lukman mulai berkeliling gang. Bel berbunyi ting-ting setiap ia memencet tuas di stang roti keliling. Ia menyusuri lorong-lorong sempit, berhenti saat ada anak kecil atau ibu-ibu keluar. Kadang dagangannya laris, kadang hanya sedikit, dan tidak jarang ia pulang masih membawa sisa roti banyak. Namun Lukman tidak pernah putus asa. Ia selalu tersenyum, karena baginya setiap hari adalah rezeki yang harus disyukuri. Sementara itu, Bayu dan Rizka pergi ke sekolah dasar yang jaraknya sekitar 1 kilometer. Mereka berjalan kaki melewati jalanan kampung yang ramai. Ada kios kecil, tambal ban, dan pepohonan yang tumbuh di antara rumah-rumah. Di sekolah, Bayu dikenal rajin dan pintar berhitung. Rizka, adiknya, lebih ceria dan selalu membantu temannya. Meski tidak punya banyak uang jajan, mereka berdua selalu membawa bekal sederhana dari rumah. Gurunya pun sering memuji mereka sebagai anak yang sopan. Sore hari, Lukman sering pulang membawa sisa dagangan. Meski orang lain mungkin menganggap itu kerugian, bagi keluarga kecil itu, sisa tersebut punya makna mendalam. Ayahnya duduk di ruang tamu kecil sambil membuka keranjang. "Ini ada roti sisa, masih enak kok," katanya. Bayu dan Rizka langsung mendekat. Bukan karena lapar semata, tapi karena mereka senang mendengar ayahnya bercerita. "Kenapa masih ada yang sisa ya?" tanya Bayu. Lukman tersenyum mengacak rambut anaknya. "Tidak apa-apa. Yang penting ayah sudah berusaha. Hidup itu bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal bagaimana kita bersyukur dan tidak menyerah." Rizka mengangguk sambil menggigit roti. Ayah hebat. Disitulah, dari sisa roti yang sederhana, Lukman mengajarkan nilai-nilai hidup, keteguhan, kerja keras, dan syukur. Walau padat, lingkungan mereka penuh kehangatan. Setiap sore, anak-anak bermain bola plastik di gang. Ibu-ibu duduk di kursi plastik sambil mengobrol tentang harga sembako. Dan bapak-bapak minum kopi di warung ujung jalan. Para tetangga mengenal Lukman sebagai pria ramah yang tak pernah mengeluh. Mereka sering menawarinya air minum saat ia melintas. Ada juga yang kadang membeli roti
meski sebenarnya tidak terlalu butuh, hanya untuk membantu. Setelah maghrib, Lukman membantu Bayu dan Rizka mengerjakan PR. Ia bukan lulusan tinggi, tapi ia selalu berusaha mengajari yang ia bisa. Kalau ingin hidup lebih baik, kalian harus sekolah sungguh-sungguh, ucapnya sambil menepuk bahu Bayu. Dua anak itu mengangguk dengan mata berbinar. Malam hari rumah mereka tenang. Lampu kuning redup menerangi ruang kecil. Lukman bersyukur, meski sederhana, keluarganya hidup rukun. Beberapa waktu telah berlalu sejak roti buatan Lukman mulai dikenal dan semakin laris di lingkungan tempat tinggalnya. Namun kini, setelah usahanya stabil, Lukman memutuskan untuk kembali ke caranya. Semula berjualan roti dari pemasok langganannya, sambil tetap mempertahankan inovasi kecil yang ia buat agar roti itu lebih menarik minat pembeli. Ia menyadari bahwa membuat roti sendiri setiap hari memerlukan tenaga yang besar, dan ia ingin punya lebih banyak waktu untuk Bayu dan Rizka. Karena itu, ia memilih fokus pada cara yang lebih bijak, mengembangkan kualitas pelayanan dan pemasaran sambil tetap membeli roti dari pemasok yang sudah ia percaya. Jam menunjukkan pukul 3 pagi ketika Lukman bangun. Rumah kecil mereka masih gelap. Hanya lampu dapur kecil yang menyala. Di sudut ruangan, Bayu dan Rizka masih tertidur lelap, berpelukan seperti dua anak kecil yang tidak ingin berpisah. Sambil mencuci muka dan menjerang air panas untuk kopi, Lukman bergumam kecil, "Alhamdulillah, semoga hari ini lancar." Setelah minum kopi, ia mengayuh sepedanya menuju rumah pemasok roti yang letaknya sekitar 2 kilometer dari rumah. Udara dini hari yang sejuk membuat perjalanan itu terasa tenang. Sesampainya di sana, pemasok roti sudah menunggunya. "Bang Lukman, ini stok roti manis, roti isi coklat, sama roti tawar. Seperti biasa ya," kata pemasok itu sambil tersenyum. Lukman mengangguk. "Terima kasih mas, semoga laris lagi hari ini." Dengan rak-rak roti yang sudah tersusun rapi di keranjang sepeda tuanya, Lukman memulai perjalanan panjangnya. Kampung tempat Lukman tinggal selalu ramai. Jalanan sempit dihiasi warung-warung kecil. Anak-anak berlari sambil tertawa, dan suara ibu-ibu yang mengobrol di teras rumah. Setiap pagi, sebelum anak-anak sekolah berangkat, Lukman lewat sambil memanggil, "Roti, roti." "Sarapan roti dulu bu." Dan seperti biasa, ibu-ibu kampung menyambutnya. "Ayo bu, roti Bang Lukman, manisnya pas." Kalimat itu sering membuat Lukman malu sekaligus bersyukur. Beberapa anak kecil yang membawa uang jajan juga menghampirinya sambil memohon, "Bang Lukman, aku mau yang isi coklat ya." Di momen seperti itu, rasa capeknya seolah hilang. Melihat wajah-wajah ceria itu selalu memberinya kekuatan. Sementara Lukman berjualan di rumah, Bayu dan Rizka juga memulai hari mereka. Bayu, kini kelas 5 SD, sudah bisa menyiapkan sarapan sendiri, menyiapkan buku, dan bahkan membantu adiknya sarapan. Rizka yang baru kelas 3 SD selalu ceria setiap pagi, meski kadang masih malas bangun. "Rizka, ayo cepat, nanti ayah sudah pulang. Tapi kamu belum siap," kata Bayu sambil tersenyum. Mereka berdua biasanya sarapan roti sisa dagangan hari sebelumnya yang masih layak makan. Bagi mereka, itu bukan kekurangan. Itu kenangan manis yang mengingatkan mereka akan perjuangan sang ayah. Di sekolah, Bayu dikenal sebagai anak yang rajin
dan sopan. Ia sering juara kelas dan selalu diminta membantu guru. Rizka pun demikian. Ia pandai menggambar dan sering membuat kartu ucapan kecil untuk ayahnya. Setelah lewat jam 7 pagi, Lukman melanjutkan perjalanannya menuju kampung tetangga. Ia melewati jembatan kecil di atas sungai, kemudian masuk ke daerah pasar kecil. Di sini, persaingan lebih ketat karena banyak pedagang keliling lainnya. Tapi Lukman tidak pernah mengeluh. Ia tetap ramah dan tidak pernah berebut pelanggan dengan yang lain. Beberapa penjual lain bahkan menghormatinya. "Bang Lukman, roti-roti, sini istirahat dulu," kata seorang pedagang bakso. Lukman tertawa. "Waduh, kalau makan bakso pagi-pagi, nanti saya ngantuk bang." Meski bercanda, ia merasa lingkungan ini telah seperti keluarga besar baginya. Terkadang ia duduk sebentar di bawah pohon rindang, mengelap keringat sambil memandangi sepedanya yang setia menemaninya bertahun-tahun. Ketika pulang menjelang sore, ia selalu disambut Bayu dan Rizka di depan rumah. "Yeh, ayah pulang. Roti habis lagi ya?" Lukman tersenyum sambil membelai kepala mereka. "Alhamdulillah, hari ini lumayan." Di dalam rumah, mereka makan bersama. Bayu dan Rizka sering bercerita tentang hari mereka di sekolah, sementara Lukman menceritakan hal lucu yang ia temui saat berjualan. Malam adalah waktu paling berharga bagi mereka. Ketika anak-anak sudah tidur, Lukman duduk di teras kecil rumah sambil memandang langit. Ia merindukan istrinya yang telah lama pergi. Tetapi melihat Bayu dan Rizka sehat dan bahagia membuat hatinya tenang. Setelah beberapa bulan, Lukman mulai menyadari satu hal. Dagangannya hampir selalu habis sebelum siang. Pendapatannya meningkat, walau tidak drastis. Ia menabung sedikit demi sedikit. Ia memperbaiki genteng bocor yang sudah lama mengganggu. Ia membeli seragam baru untuk anak-anak. Ia bahkan bisa menyisihkan uang untuk membeli sepatu olahraga untuk Bayu yang ikut lomba lari. Bayu menang lomba antar sekolah, dan ketika naik podium, ia memegang medali sambil berkata di depan guru dan teman-temannya, "Terima kasih ayah. Ini buat ayah." Saat mendengarnya, banyak orang menitikkan air mata. Suatu sore, ketika Lukman sedang berjualan, seorang pemilik toko sembako besar mendekatinya. "Bang, saya perhatikan roti yang abang jual laris terus. Mau nggak kerjasama? Saya bisa bantu stok lebih banyak dan menitipkan roti abang di 5 warung sekitar sini." Lukman terkejut. "Serius, Pak? Saya ini cuma pedagang roti keliling." Pemilik toko itu menepuk bahunya. "Justru karena abang jujur dan rajin, jarang saya lihat orang sekuat abang." Kerjasama itu membuat penjualan Lukman meningkat pesat. Kini ia tidak hanya menjual berkeliling, tapi juga memasok roti ke warung-warung kecil. Setelah 2 tahun penuh kerja keras, kehidupan Lukman berubah. Ia memperluas rumah kecil mereka. Atap yang dulu sering bocor, kini sudah diganti. Dinding rumah yang dahulu kusam menjadi lebih rapi dan bersih. Bayu kini masuk SMP, sementara Rizka naik ke kelas 5. Keduanya menjadi anak yang cerdas dan berakhlak baik. Pada suatu sore yang sejuk, mereka berkumpul di ruang tamu sambil menikmati teh dan roti. Bayu, Rizka, Lukman memandang mereka dengan mata berkaca-kaca. "Ayah bangga sekali sama kalian. Terima kasih sudah selalu menguatkan ayah." Rizka tersenyum. "Kami juga bangga sama ayah. Ayah gak pernah menyerah." Bayu menambahkan, "Kita bisa sampai sini karena ayah terus berusaha." Lukman menarik napas dalam-dalam.
Ia menatap langit senja yang merah keemasan. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, bahagia ternyata tidak harus mewah. Bahagia adalah pulang ke rumah dan melihat anak-anak tersenyum.